Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Rabu pagi hari ini 12 November 2025. Oh haleluya. Saya berterima kasih kepada Bapa di surga Tuhan Yesus bersama Bapak Ibu Saudara semua. Kalau kita hari-hari selalu dijaga, dilindungi, diberkati sama Tuhan. Kita di dalam pemeliharaan ajaib karena Yesus yang sangat baik. Yesus sangat baik. Dan Yesus luar biasa. Dia besar, dia yang layak kita puji dan sembah. Saya Pastor Yakob Rahmat, pagi ini saya mau menyanyikan. Sebab engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada yang seperti engkau Bapa. Sebab pada pagi hari kita mau baca Ayub pasal 40. Satu pasal penuh ayat 1-28. Tentang jawaban Tuhan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Oh haleluya. Karena semua ciptaan Tuhan, Tuhan punya otoritas mau jawab di badai, di angin, di gelombang, apapun. Karena semua ciptaan Tuhan. Sebab Tuhan itu besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau, haleluya. Tiada seperti engkau, haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau, haleluya. Tiada seperti engkau, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan, haleluya, dan hormat. Ku agungkan suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau, haleluya. Tiada seperti engkau, haleluya. Dalam Ulangan 7 ayat 21. Demikian firman Tuhan, janganlah gemetarkan mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Allah yang besar dan dahsyat, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, Yesus, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala kalangan ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkau yang berkuasa segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Nama yang ajaib, nama yang dahsyat, haleluya. Maha kudus, maha mulia, haleluya. Tuhan Yesus, pagi ini sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosa, semua salahku Bapa. Perbaruilah kehidupanku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau besar dan ajaib Bapa. Kau berfirman dalam Ulangan 7:21, jangan gemetarkan mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Dan pagi ini Engkau bersama kami Bapa. Engkau besar dan dahsyat, agung, mulia, sempurna Engkau, ya sakala maka.
Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Sebab Engkau pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kami, yang menciptakan segala-galanya. Maka Engkau menjawab dari badai kepada Ayub, membuktikan Engkau dahsyat dan ajaib. Terpujilah nama Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Bangga saya punya Yesus, karena Tuhan yang luar biasa. Dahsyat Tuhan itu. Kita membaca firman Tuhan pada pagi ini. Ayat 40. Karena ternyata Tuhan menjawab dari badai. Karena memang sesuai dengan firman Tuhan dalam Ulangan 7:21. Bahwa Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang besar. Allah yang besar dan dahsyat. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Ayub pasal 40. Oh, puji Tuhan sudah sampai 40. Sudah tinggal 2 pasal lagi. Besok 41, lusa 42. Selesai sudah. Lanjut kita baca kitab Mazmur. Oh, membuktikan bahwa Tuhan itu besar. Tuhan besar, kasih Tuhan. Tuhan begitu baik kepada Bapak Ibu Saudara bersama saya dipelihara sama Tuhan. Disertai Tuhan. Diizinkan Tuhan baca kitab Ayub dari pasal 1 sampai 40. Sampai nanti pasal yang terakhir 42. Sampai Yesus datang. Seluruh Alkitab yang kita cintai. Ada 66 kitab, perjanjian lama 39 kitab, perjanjian baru 27. Totalnya 66. 31.173 ayat. Ya, kita akan baca sama-sama. 1189 pasal, Saudara. Ya, kita puji Tuhan, ini anugerah Tuhan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Wah, kenapa dari badai? Haknya Tuhan. Karena badai gelombang. Supaya tujuan, supaya Ayub takut sama Tuhan. Ya, dari badai pun Tuhan bisa. Ya, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanya engkau dan engkau memberitahu aku. Ya, karena Ayub merasa sombong, tidak pernah bersalah. Maka bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Ya, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Wah, ditantang sama Tuhan. Oh, menangis saya baca ini. Gak berani, kita berani mempersalahkan Tuhan. Dan kita membenarkan diri kita di depan Tuhan. Wow, gawat saudara. Takut sama Tuhan. Kita adalah orang berdosa. Lebih bagus kita ngaku, saya orang berdosa. Tuhan, gak ada satu titik pun kebenaran. Kita sudah hilang kemuliaan Tuhan. Kita punya satu titik kebenaran. Itu karena Tuhan yang memberikan kebenaran. Sehingga kita bukan hamba dosa, hamba kebenaran. Tuhan yang angkat status hidup kita. Dan yang kelima, hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluruhan. Kenakanlah keagungan dan semarak. Dari mana kita bisa agung, saudara? Karena Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Ya, apakah lenganmu seperti lengan Allah? Dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Dia yang keempat. Ya, wah nggak bisa, saudara. Mulia Tuhan itu agung sempurna. Ada yang keenam, luapkanlah marahmu yang bergelora. Amatilah setiap orang yang congkak dan rendah karena Dia. Wah, Tuhan tahu. Wah, Ayub lagi emosional. Ya, karena dia pernah ngomong kan, aku tidak pernah bersalah, aku akan buktikan. Wah, tinggi hati sudah. Maka Tuhan jawab saat ini ya, supaya Ayub itu diam. Saya yakin diam Ayub. Ya, makanya kemarin saya sudah baca ya, Ayub mulai nangis sama Tuhan. Jawab Ayub ya kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu itu. Yang kemarin kita baca pasal 39 dan 37. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Pasal 42 Ayub betul bertobat. Sekarang ayat yang ketujuh, amatilah setiap orang yang congkak, tunduk karena dia, dan hancur karena orang fasik di tempatnya. Apa bisa Ayub? Apa bisa kita manusia menghancurkan orang fasik? Nggak bisa, saudara. Sudah lawan satu orang dikeroyok udah kalah kita. Setelah satu lawan satu. Kalau Tuhan, siapapun, ya seluruh manusia ada 7 miliar, ada 6 miliar, ya dihabisin sama Tuhan, diambil nyawanya, selesai semua, jatuh semua, saudara. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Aku pun akan memuji engkau, karena tangan kan memberi engkau kemenangan. Perhatikan kuda Nil, yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti belenggu. Nah, ini biar sadar, kita semua sadar. Kuda Nil ciptaan Tuhan, termasuk diri kita. Tuhan yang ciptakan. Jangan pernah kita sombong di hadapan Tuhan. Oh, takut sama Tuhan. Rendahkan diri kita, tidak ada arti. Oh, semua karena anugerah Tuhan. Perhatikan tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Tulang-tulangnya seperti pebulu tembaga, kerangkanya seperti batang besi.
Dia yang pertama dibuatnya Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. Di bawah tumbuh-tumbuhan teratai ia menderum, tersembunyi dalam gelaga dan payah. Tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia dengan bayang-bayangnya. Pohon-pohon gandarusa mengelilinginya. Sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar. Ia tetap tenang biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluhan? Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau mengimpit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenalkan tali rotan pada hidungnya, mencocok rangnya dengan kaitan? Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan engkau sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? Dapatkah engkau bermain-main dengan dia seperti dengan burung dan mengikat dia untuk anakmu perempuan? Coba semua ini Ayub diam, sudah. Tidak jawab apa yang jawab Tuhan kepada Ayub, supaya Ayub sadar. Demikian kehidupan kita mau sadar, supaya kita rendah hati, tidak boleh berani-berani sama Tuhan ya. Sekali lagi saya baca ayat 24, dapatkah engkau bermain-main dengan dia seperti dengan burung dan mengikat dia untuk anak-anakmu perempuan? Mungkinkah kawan-kawan nelayan memperdagangkan dia atau mengbagikan dia di antara pedagang-pedagang? Dapatkah engkau menusuki kulitnya dengan serampang dan kepalanya dengan tempuling? Ayat 27, 28. Letakkan tanganmu ke atasnya, ingatlah pertarungannya, engkau takkan melakukannya lagi. Ayat 28 terakhir. Sesungguhnya harapanmu hampa, baru saja melihat dia, orang sudah terbanting. Amin. Demikian firman Tuhan mendorong Ayub, mendorong kita semua takut sama Tuhan ya. Karena dia yang pencipta kita, yang memberikan nafas. Kita tidak boleh sekali-kali menyalahkan Tuhan. Tidak boleh sekali-kali kita mengaku dirinya kita paling benar dan tidak bersalah. Kata firman Tuhan, kita adalah orang berdosa. Sudah hilang kemuliaan Allah. Dan melalui firman Tuhan pagi, mari kita merendah hati. Kita mau datang kepada Yesus. Kita serahkan seluruh kegiatan hidup kita dalam tangan Tuhan. Biar tangan Tuhan menyertai. Biar hari-hari kita melangkah bersama Tuhan. Sebab Tuhan itu besar. Tuhan ajaib. Kata firman Tuhan Ulangan 7:21. Jangan gemetar ke mereka. Di antara Bapak punya masalah, punya pergumulan yang begitu berat. Kata firman Tuhan, Tuhan besar. Jangan takut. Sebab Tuhan di tengah-tengah kita, Tuhan yang besar dan dahsyat. Amin. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau, haleluya. Tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, sebab perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang besar, Tuhan yang kasih dan ajaib akan menyertai kita. Serahkan hidup kita sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Hidup bersama dengan Yesus, kita mengalami hidup berkemenangan dan hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel.